Halo tes, suara dicoba. Halo, halo tes, suara dicoba. Halo tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di pelajaran matematika ya. Hari ini kita akan membahas mengenai induksi matematika. Ini adalah kelanjutan dari materi notasi sigma, di mana induksi matematika itu bertugas untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan dalam bentuk notasi sigma. Baik, kita mulai. Di sini dijelaskan bahwa induksi matematika adalah pembuktian proposisi perihal bilangan bulat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa notasi sigma adalah kalimat dalam matematika yang bergantung terhadap bilangan bulat, di mana notasi sigma memiliki variabel berupa n ya, berupa i yang bergerak dari 1, 2 hingga indeks dari notasi sigma itu adalah termasuk dalam bilangan bulat. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian ya, dengan melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus khusus untuk kemudian kita digeneralisasi. Dan induksi matematika dapat mengurangi langkah pembuktian yang awalnya tak terbatas untuk bilangan bulat menjadi sejumlah langkah yang terbatas dalam bilangan bulat. Sebagai contoh, penjumlahan bilangan 1 hingga n adalah n plus 1 per 2. Atau kalau dalam notasi sigma, sigma i-nya 1 hingga n, nilainya n plus 1 per 2. Misalkan n sama dengan 6 ya, kita coba misalkan n sama dengan 6, yaitu pernyataan dengan n sama dengan 6, P6. Kita cek 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 21, yang kalau dicocokkan dengan rumus n kali 7 per 2, 21. Ini benar untuk kasus n6, tapi belum tahu untuk keseluruhan n ya. Contoh berikutnya, jumlah n bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Kita selidiki lagi, misalkan n-nya 6, n1 1, n2 4, n3 n4 16, n5 25, n6 kalau menurut rumus 36 gitu ya. Tetapi ternyata ini cocok ya dengan penyelidikan penjumlahan ya, jumlah bilangan n ganjil pertama. 1, ini 4, ini 9, 16, 25, 36. Ini terlihat kayaknya benar gitu ya, karena sini itu sejumlah n ini benar. Untuk yang tadi misalkan kita coba seperti ini boleh ya, 1 hingga 6 ya, diselidiki satu persatu. Terus contoh lain, apakah ada ya? Contohnya banyak. Ini contohnya, setiap bilangan bulat positif n lebih dari 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Terus untuk semua n lebih dari 1, n pangkat 3 plus 2n adalah kelipatan 6. Jadi
semua statement yang bisa dibuktikan oleh induksi adalah statement yang bergantung pada bilangan bulat. Tes. Oke, masih benar. Berikutnya prinsip induksi ya. Yang mana tadi? Prinsip induksi adalah misalkan Pn adalah proposisi bilangan bulat positif, akan dibuktikan Pn benar untuk semua n, maka langkahnya adalah pertama, Pn itu benar ya. Jika Pn benar, maka P berikutnya juga benar. Dengan demikian, dia akan benar terhadap seluruh n. Langkah induksinya adalah, basis induksinya pertama diperlihatkan pernyataannya benar untuk n sama dengan 1 ya. Ketika ini benar, maka lakukan induksi, yaitu kebenaran yang bergeser ya ke n berikutnya. Kita andaikan dia benar untuk n ya. Terus akan dibuktikan bahwa benar untuk n plus 1. Ketika ini terjadi, maka dia benar untuk seluruh n. Contohnya seperti tadi, tunjukkan sejumlah penjumlahan n bilangan pertama adalah n plus 1 per 2 melalui induksi. Kan basis induksi dulu. Kita cek P1 apakah benar. P1 nilainya kan 1 saja. 1 ditambah. Nggak usah 1 tok kan. Kemudian kita masukkan rumus apakah sama dengan 1 juga. N plus 1 per 2, 1 kali 2 per 2 ya. Hasilnya 1, benar. Terus kita langkah induksinya kita lakukan, misalkan Pn benar, yaitu 1 hingga n jumlahnya n plus 1 per 2. Akan dibuktikan apakah 1 juga benar, yaitu 1, 2 hingga n plus 1 memiliki pola yang sama, yaitu n-nya berganti n plus 1 plus 1 per 2. Jadi n-nya masih mengikuti pola yang sama. Akan dibuktikan. Sekarang pembuktiannya, 1 hingga n plus 1 kita pecah, 1 hingga n ditambah n plus 1. 1 hingga n itu memiliki rumus n plus 1 per 2 hipotesis Pn benar ya. Jadi ini berlaku karena asumsi kita ditambah n plus 1. Nah, kita kerjakan secara aljabar sekarang. Ini dikalikan ya, n kali n per 2. Terus kita samakan penyebutnya. Berarti ini kali 2 per 2 ya. 2 kali n kali 2, 2 ya. Terus pembilangnya dijumlahkan, n kuadrat, n tambah 2n, 3n, 2 per 2. Lalu difaktorkan, ternyata memiliki pola yang kita harapkan. Sehingga terbukti bahwa pernyataan ini benar untuk semua n bilangan bulat lebih dari 1. Contoh tadi, buktikan bahwa jumlah n bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Sama seperti tadi, kita lakukan langkah induksi P1. P1 sama dengan 1,
yang rumusnya 1 kuadrat. Betul. Langkah induksi, bilangan ganjil itu 1, 3, 5 sampai 2n min 1 ya. Sampai 2n min 1 polanya. Kenapa ndak n plus 1? Karena kalau n-nya 1 harus 2 ya. Harus 1. Kalau n plus 1 maka jadi 3. Jadi sampai 2n min 1 ganjil. Hipotesis induksi ya, kita akui benar bahwa ini benar ya. Terus akan diperlihatkan bahwa Pn plus 1 juga benar, yaitu 1, 3, 5 hingga berikutnya yaitu 2n plus 1, n plus 1 pangkat 2. Ini dari mana ya? Dari 2n min 1 tambah 2, karena selisih 2 terus kan? Selisih 2, 2, 2. Atau n plus 1 masukkan 2n min 1. Sama saja. Kita tunjukkan 1 hingga 2n min 1 adalah n kuadrat karena asumsi ya, karena asumsi di sini. Ditambah 2n plus 1, maka n kuadrat plus 2n plus 1 difaktorkan menjadi n plus 1 kali n plus 1. Karena memiliki pola yang sama dengan rumus n pangkat 2, n-nya yang berbeda saja, ini n plus 1, maka kita sudah membuktikan benar pernyataan n ini untuk semua bilangan natural 1, 2, 3 ke depan. Ini diberikan contoh-contoh lain lebih banyak. Kalian bisa baca sendiri. Prinsipnya sama ya. P0 benar ya. P1 Pn benar dan Pn plus 1 benar. Baik, ini bisnis. Ini contoh yang kalau saya sampaikan kalian takut bingung malah ya. Oke, sementara itu dulu. Nanti kalian tanyakan saja ya di bagian pertanyaan. Di bagian pertanyaan ya. Oke. Cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.